Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Tidak syarat kita sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, ibu kiai, seluruh jajaran pengurus IKSAS, baik rakyat Jabodetabek ataupun Banten, Tanfidi ataupun Syuri, para alumni, wali santri, simpatisan yang kami takdimi, kami muliakan Ibunda Nyai Hajar Juwairiyah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sanafiyah Syafiyah Sukoharjo, pengurus IKSAS Pusat, Saudara Sunardi Muhib, dan seluruh rombongan, hadirin hadirat undangan seluruhnya yang hadir, Shahibul Bait, tuan rumah, ketua yayasan, yatim piatu al-ahyar, Haji Muhyiddin Marzuki, dan seluruh jajarannya, seluruhnya hafidhakumullah jami'an. Kami berterima kasih kepada yayasan sebagai yang berkesempatan, dan kami berterima kasih kepada panitia yang dalam hitungan waktu 5 hari melakukan satu khidmah yang luar biasa. Barakallahu fikum. Bahkan dari pengurus IKSAS Bandung, Jawa Barat, pengurus IKSAS Jawa Barat juga menyempatkan, meluangkan waktunya dari kesibukan-kesibukan yang ada untuk hadir bersama kita. Barakallahu fikum. Ada 7 poin yang ingin kami sampaikan dalam pelantikan malam hari ini. Yang pertama, sebagaimana sudah biasa, selalu kami ulang sebagai penguatan berorganisasi. Dalam menjalankan khidmat organisasi IKSAS ini, yang perlu ditanamkan tentunya adalah tasbihun niat, senantiasa memperbaiki niat kita dalam mengabdi melalui organisasi IKSAS, organisasi keabdian yang memiliki karakter berbeda dengan organisasi pada umumnya, karena di sini ada militansi yang harus kita tunjukkan, ada sinergitas dalam berkhidmat, senior junior semua saling bergandeng tangan, dan bukan hal yang harus diperebutkan dalam menentukan ketua tanfidiyah, karena ini urusan tanggungan. Maka penting untuk senantiasa tasbihun niat. Ada 2 yang saya ulang-ulang, in uridu illal husna. Tidak ada yang
dituju kecuali perbaikan al-islah, terutama islahun nafsi, perbaikan diri sendiri. Apa yang kemudian menjadi ridha para masyayikh kita, menjadi ridha Kiai Samsul Arifi, Kiai As'ad, Kiai Bawahi, itu yang harus kita perbaiki dalam diri kita, menata niat kita. Selain yang utama adalah ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Itu yang paling utama mendasari perjuangan. Ini yang kedua adalah in ajriya illa 'ala Allah. Pahalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari kehidupan materi dalam ikhlas. Jika Kiai As'ad mengatakan bahwa NU beristri, jangan jadikan suami. Kami ini NU, artinya nafkahi, urus sebagai pengurus. Jangan kemudian sebagai pengurus minta diurus. Maka demikian pula wadah organisasi yang diridhoi beliau, yang merupakan inisiasi dari Kiai Fawaid dan restu Kiai As'ad. Maka wilayah perjuangan kita ada wadahnya, berkhidmat kita ada garis struktural organisasi. Ini jauh lebih menjaga niat kita. Saya teringat satu pesan dari guru mulia, salah seorang guru kami mengatakan, ilmu yang Anda peroleh dari mencari sendiri, mutola'ah, belajar, dengan ilmu yang hasil doanya guru. Dia belajar, kemudian barakallahu fiik, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Meskipun dia belajar sendiri, mutola'ah, baca buku, dia itu ilmu. Bagaimana dengan pengabdian? Pengabdian yang hanya hasil dari pikiran kita sendiri, mengada-ngada hasil dari inisiasi kita yang kadang-kadang belum tentu itu direstui. Kadang-kadang bukan menjadi solusi permasalahan masalah. Berbeda dengan apa yang sudah kemudian diajukan, dikoordinasikan, dimintakan arahannya. Ada laksanakan tugas ini. Menjelang Maulid Nabi sejak 1 Muharram akan ada tradisi setiap tahunnya para santri, para alumni, wali santri, simpatisan Salafiyah Salafiyah membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Misalkan program yang kami canangkan, kami ingin tradisi ini seperti tradisi Al-Majmu', surat Al-Ikhlas atau Qul-Hu sebanyak-banyaknya, dan khatmil Quran yang sudah berjalan untuk menghidupkan Rabiul Awal. Sejak Muharram ini sudah mulai dibangun tradisi baca sholawat. Kalau santri saya haruskan dengan alumni tidak harus 1000, tapi masa yang alumni kalah sama yang santri? Jangan yang terlalu panjang, yang simpel saja. Sholawatnya Kiai As'ad misalnya, Fidri, tidak asul adab, tidak cangkolan, ditambah sallallahu alaihi nabi. Tak nuturnya tak mapas dengan gelar, tidak langsung menyebut nama beliau, tapi ada gelar kenabian sallallahu alaihi nabi Muhammad. Walaupun sebenarnya tak masalah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian setiap hari para santri kami haruskan membaca surah As-Sajdah. Silakan kalau ini akan diprogramkan oleh pengurus ikhlas. Sebenarnya sudah tahun kemarin sudah diumumkan, bulan Safar tahun kemarin sudah dimulai. Nah, sekarang penguatan saja, bahkan lebih awal, sejak 1 Muharram kemarin sudah kami umumkan. Jadi mohon ada progresnya, ada pelaporan berapa ada mana saja, berapa orang yang sudah membaca sholat. Tentu ini bukan ukuran
ukuran kita harus kita sholawat secara cukup, lebih dari itu silahkan, tapi ini syiar. Boleh jadi kita mendapatkan pahala dengan menyemarakkan maulid Nabi, mengajak keluarga kita, masyarakat sekitar kita baca sholawat bersama-sama. Kemudian yang kedua, tentu kita berada dalam perjuangan fitnah ini, berharap nadrahnya, perhatian rohani batin para masyayikh kita. Saya sampaikan di sana baru, Anda ingin mengerti kepada pesantren melalui wasiat PSK. Saya sudah masuk itu, saya sudah menjadi salah satu pengurus di pendidikan Islam. Saya sudah membangun ekonomi masyarakat, alhamdulillah. Tetapi akan lebih sempurna ketika khidmahnya bareng-bareng dalam satu komunitas yang sudah dapat persetujuan. Ikatan alumni yang disebut dengan fiksasi. Tentu akan terasa berbeda karena langsung nadrahnya, perhatian wilayah mahabbahnya kita punya sana, punya sambungan. Yang ketiga, tentu dalam menjalankan tugas organisasi ini, Iksas alumni adalah kepanjangan dalam proses satu baru, kembali santri, kembali berjamaah mungkin dari daerah-daerah yang dirasa perlu dilaksanakan program belajar ataupun pulang berjamaah juga. Ini dilakukan sekaligus memberikan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui tentang keberadaan pondok pesantren kita, sampaikan. Kemudian yang keempat, tentunya dinamika dalam pengabdian pasti ada ketidaksesuaian antara satu pengurus dengan pengurus yang lain. Tetapi ketika itu sudah kesepakatan bersama dan harus dilaksanakan sebagai bagian kesepakatan organisasi, suka atau tidak suka, kita secara pribadi sebagai anggota atau sebagai bagian dan bisa menjalankan selama bukan hal maksiat dan ta'atan lima khuluqin lima syukur. Ada satu cetusan ide oleh ketuanya, Ketua Tanfidhi punya ide, ini tahun ini kita akan program demikian. Kemudian ide itu disepakati oleh suara terbanyak. Salah satu atau beberapa orang mungkin merasa menjaga keutuhan organisasi dengan tetap mengikuti program yang ada jauh lebih baik daripada kemudian membuat sesuatu yang lain, bikin acara sendiri, bikin rotipan sendiri, bikin apa semacamnya yang kemudian menimbulkan perpecahan. Berbeda ketika itu untuk dikembangkan, bedakan antara jalur koordinasi dengan di luar koordinasi. Memang ada, ini wilayah baru, masyarakat di kampung ini lagi semangat-semangatnya ingin membaca rotiban. Saya mohon izin untuk memperkenalkan silahkan. Tapi kalau kemudian ada rotiban versi angkatan SMA atau berapa, SMK atau berapa, ada rotiban versi kamar sekian, asrama ini, pusat jalan, ini dikhawatirkan terjadi disintegrasi dalam organisasi. Boleh jadi bentuk kegiatannya ibadah, tapi kemudian kita tidak sadar ada sesuatu yang intiwarun nasib. Di situ ternyata hanya untuk menunjukkan identitas kekelompokan, arogansi, atau malah kemudian memang karakter yang sebenarnya tidak baik dalam wadah berorganisasi. Yang kelima, tentu akan ada beberapa program-program yang
nanti akan dijelaskan oleh pengurus Iksas pusat. Ini mohon disukseskan, bantu untuk mempermudah pertemuan wali santri dengan ketua kamar, wakil ketua kamar pada momentum Maulid Nabi atau Haflatul Imtihan. Sukseskan bersama agar ada evaluasi. Kita punya buku panduan namanya BHS, buku harian santri. Saya khawatir jangan-jangan ada yang sudah lama menjadi wali santri tapi tidak tahu ada BHS, dibohongi sama anaknya. Karena itu adalah kewajiban untuk dikoreksi. Bagaimana perkembangan anak kita, sudah hafal kunut atau belum? Nanti ditanya kenapa tidak hafal kunut, karena selama ini jadi makmum terus. Ini kan tidak tahu ada program BHS sholatnya, terutama tumak ninah dalam sholat. Belum lagi kegiatan-kegiatan madrasah. Selama liburan ada tugas pekerjaan rumah, menulis, menjalin materi pelajaran yang akan diulang, disampaikan pada bulan Syawal. Nah, ini penting. Yang susah kalau kemudian orang tuanya ikut mendukung apa yang menjadi ketidaksuksesan program itu. Sudahlah, kamu kasihan waktu liburan, tidak usah bergerak. Ayo kita rekreasi saja. Jadi yang tidak lucu siapa? Jangan-jangan orang tuanya juga yang kemudian nuruti macam-macam. Kasihan anak saya. Ini program apa? Ini kegiatan ini macam-macam. Tentu juga harus dilihat masa durasi waktu 50 hari. Orang tua ingin berlama-lama dengan anak, sementara anaknya semangat, juga problem tersendiri. Saya dapat waktu 50 hari ketemu anak, tapi dia kegiatan SKN. Nah, ini kan perlu dengan solusinya. Jangan kemudian merusak program itu. Ayo, misalkan sampaikan apa aspirasi anak saya, mungkin saya izinkan karena akan pulang kampung atau mudik misalnya, dibawa ke Madura atau kemana, sehingga bisa berlama-lama dengan keluarga. Nah, ini kan pamit, ada koordinasinya, tidak kemudian malah merusak program yang ada, menyalahkan kegiatan Iksas aktivis, Iksas santri, tidak mendukung. Saya titip juga hal yang bisa dibantu oleh para wali santri, permudah, kasihan mereka, terutama yang masih usia remaja, mereka belum pengalaman. Kalau bisa koordinasi lokasi dibantu, kemudian pencarian anggaran kegiatan dibantu. Tidak seperti yang kami evaluasi kemarin. Apa evaluasinya? Ternyata habis hanya untuk membawa proposal anggaran santuari, atau ada motif lain di jalan-jalan sana. Ada yang pengalaman begitu dengan sengaja. Dan kemudian yang keenam, tentu pondok pesantren semakin mendapatkan kepercayaan amanah dari masyarakat, baik para wali santri, alumni, simpatisan. Nah, ini perlu penguatan apa yang kami rintis mulai generasi sekarang ini, ikut sukseskan tawassul batin. Tawassul batin, kita punya tawassul batin kepada para masyayikh setelah sholat, setelah wiridan, sebelum doa, diam dalam hati kita tawassul. Ada redaksi kalimat. Nah, ini perlu disosialisasi sehingga tidak ada perkataan lambat sebenarnya tawassul batin. Hanya gara-gara tawassul batin terjadi disharmonis antara sedia dunia. Yang susah kalau hanya gara-gara tidak cocok ide dan kegiatan. Jangan bawa nama syarif. Disinyalir ada alumni muda yang mungkin
Dia tidak mau dikoreksi kegiatannya atau apalah, saya tidak tahu. Lalu membawa saya santrinya dia saja. Dia respon dengan emosional. Saya santrinya dibawain. Nanti yang pun juga jawab, saya santrinya kiaskan. Ya, yang punya masalah orang antar pribadi, tapi yang dibawa-bawa para saya. Jadi apa-apaan sudah ada. Kalau yang bermasalah Anda selesaikan, jangan kemudian bahwa angkatan generasi saya generasi sekian. Ini kadang-kadang terjadi. Yang terakhir, mari kita dukung kegiatan khidmat ini. Insya Allah semoga sebagaimana diajarkan doa terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa mengubah reaksinya. Jazakallahu anna jami'a masyayikhina Syekhuna Samsul Arifin, Syekhuna As'ad, Syekhuna Ahmad Fawzi As'ad, wa jami'a masyayikh salafiyah mahum. Ini cukup, bahkan kalau redaksinya kepada Nabi membuat sibuk 70 malaikat karena mencatat kebaikan. Ya Allah, balaskanlah kebaikan Nabi Muhammad sesuai dengan seberapa pantas kita berterima kasih kepada Nabi. Tapi mintakan kepada Allah. Ini adabnya. Insyaallah semoga Allah membalas Anda dari kita semua muslimin. Karena jasa Nabi pada umat itu luar biasa. Maka yang membalas Allah, kita doa kepada Allah bagaimana yang terbaik balasan untuk Nabi. Bukan kita yang kemudian memberi ukuran. Maka pilih kata-kata ini juga harus hati-hati. Saya kurang merasa serak, kurang merasa pas ketika ada redaksi. Marilah kita curahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Anda siapa? Anda bukan penentu curahan shalawat dan salam. Yang baik, baiklah kita mohonkan kepada Allah yang terbaik curahan shalawat salam Allah kepada Nabi. Jadi Allah yang akan memberikan balasan terbaik, bukan kita. Kalau kita tandingan tentang kotaran, apalagi sudah ada motivasi kepentingan baca sholawatnya karena ingin bayar hutang, baca sholawatnya ingin segera dapat lagi, karena lagi tren urusan menikah lagi misalkan. Ini kan bawa sholawat kan, kemudian urusan perdagangan, maka fadilah baca sholawatnya kurang bisa didapat, pahalanya dapat, tapi adabnya kepada sholawat kadang-kadang hilang. Habib Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Syekh yang menantunya Habib Lutfi sebelah Habib ini ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Kias dalam bentuk redaksi yang berbeda. Beliau menemukan salah satu pemandian di Syekhudin, santri asal saya sebut ya dari Lombok waktu itu, baru belajar bahasa Madura. Untuk memudahkan maka apa saya diterjemahkan oleh beliau. Kaulah saya bersaksi. Anak muda didengar berita itu sampai kepada Kiaskan. Dilarang, jangan ubah yang dari ayah saya Ki Samsul. Itu sudah dari beliau, ada sirnya, ada rahasianya ketika mengucapkan dengan bahasa Madura. Nah kemarin ada salah satu alumni menyampaikan di forum terbuka, ini semua sudah roti berharga sudah dibaca, tinggal satu apa esek. Nah, karena kesulitan di sini adalah Jawa Tengah, kami nggak biasa bahasa Madura. Kalau di sini adalah kiai mau diubah, ya jangan mengubah apa yang saya. Kalau Anda mau bikin qasidah sendiri, ya bikin sendiri kan itu. Urusan maju tak maju kan rezeki dulu kita. Kita tidak kira, kita tak malu bagi sama sekali. Ya, walaupun nadanya bagus, tapi nggak ada sirnya. Nah, ini yang nggak usah diubah ya, termasuk istighosa, qasidah dan faridah.
Istilahnya asma'ullah. Nggak usah pakai remix, hip hop apa nggak usah. Dan saya setuju dengan harusnya ini. Mestinya kan satu, ya nafsu, TV, bil lipo, ada jamalul Mustafa. Ini pakai, nggak tahu lihat apa itu lagunya dia gitu. Ya, nasuti, ditambah lagi kemudian dengan ekspresi yang kami tidak menemukan kelezatan. Tidak tahu mungkin orang lain mendapatkan kelezatan iman di sana, tapi kami entah kok malah surat dengan gerakan yang begitu kemudian identik dengan gerakan TikToker ya, kemudian dilantunkan ke sholawat. Ini yang hati-hati. Apa yang sudah menjadi cita rasanya para salafus saleh, sebaiknya kita belajar di sini. Itu jauh bumbu bahannya lebih sedap daripada racikan-racikan sendiri pakai musik modern. Kadang-kadang yang datang malah bukan ketenangan batin, tapi harta. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing dan berada dalam wilayah mahabbah para masyayikh dan seluruh para masyayikh salafiyyin sampai surga. Ana hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Kita doakan para pengurus yang baru terjadi baiat istiqomah, sukses kegiatannya, ikhlas pengabdiannya. Dan ini sekaligus support ya, motivasi bagi Iksas Bandung. Mudah-mudahan segera bisa. Pastinya yang sudah dipersiapkan Bandung, tapi rezekinya rezeki Jabodetabek dengan Banten. Mudah-mudahan bisa segera. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afu minkum Allahumma hdina shiratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibadaka as-salihun ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batilan warzuqna radina billahi rabban wa bismillahi dinan wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulan. Rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa rabbana bisirril Fatihah. Al-afwa minhum Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.